Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu apa itu komik ulang Tanjung Balai? Mau tahu komik ulang Tanjung Balai? Ikuti berikut ini. Komik Ulong itu adalah cerita komik tentang seorang pemuda asal kota Tanjung Balai yang bernama Ulong dalam berkehidupan sehari-hari dengan nuansa dakwah dan islami. Komik Ulong pertama kali muncul itu pada tanggal 17 Mei 2018 yang saya posting di Facebook pribadi saya. Tokohnya diberi nama Ulong karena Ulong itu sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah nama. Nah, kenapa saya berikan nama Ulong pada tokoh tersebut? Supaya mencerminkan sosok seorang anak pertama yang identik sebagai contoh, sebagai panutan. Mudah-mudahan dengan diberi nama seperti itu, tokoh ini mampu menampilkan pesan, cerita yang dapat memberikan manfaat ataupun bisa sebagai contoh bagi para pembacanya. Inspirasi untuk membuat cerita dalam komik Ulong itu biasanya saya dapatkan dari bacaan yang terkait dengan dakwah-dakwah Islami, cuplikan-cuplikan hadis atau kejadian sehari-hari yang sedang terjadi yang coba saya rangkum dengan kaidah-kaidah agama dan tetap memasukkan unsur-unsur atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat Kota Tanjung Balai. Tokoh-tokoh yang ada di komik Ulong ini sendiri sebenarnya banyak. Ulong bertemu dengan banyak orang, tapi tidak ada tokoh spesifik dengan nama tertentu karena saya khawatir jika saya mencantumkan nama di beberapa tokoh itu, nama dalam artian nama seperti nama-nama orang kebanyakan, saya khawatir ketika yang membaca itu memiliki nama serupa dengan tokoh yang saya sampaikan, tapi di cerita itu dia seolah merasa merasa didakwahi, merasa diceramahi. Ya, saya takut yang memiliki nama serupa itu tersinggung, maka saya tidak menampilkan nama spesifik. Biasanya saya ganti dengan sapaan atau nama-nama panggilan seperti Ulong tadi. Saya mungkin pakai nama-nama sebutan untuk istilah anak kedua, anak ketiga, atau panggil dengan tutur sapaan seperti itu. Kalaupun ada tokoh yang mempunyai panggilan lain, yaitu ibunya si Ulong, itu pun saya buat nama panggilannya itu Oma Ulong, Oma si Ulong. Saya posting di media sosial secara gratis adalah dalam rangka untuk dakwah, karena ya dakwah itu sendiri merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Jadi berdakwah itu sendiri tidak harus dengan ceramah. Jadi berdakwahlah dengan kemampuan yang kita miliki. Alhamdulillah Allah telah memberikan bakat kepada saya, yaitu mampu merangkai coretan-coretan menjadi untayan gambar yang bisa untuk menarik dilihat. Jadi insya Allah sampai dengan hari ini saya membuat
komik ulong itu dalam rangka dakwah sesuai dengan kemampuan saya. Saya posting di media sosial supaya dakwah yang saya sampaikan itu bisa mencakup masyarakat luas, mulai dari kota Tanjung Balai khususnya hingga ke seluruh Indonesia, insya Allah. Ya, dialog spesifik untuk komik ulong Tanjung Balai, terutama yang diposting di sosial media itu memang berbahasa Tanjung Balai, karena ulongnya sendiri itu digambarkan adalah seorang sosok pemuda yang berasal dari kota Tanjung Balai. Nah, pemuda dari kota Tanjung Balai ini identik dengan bahasa atau logat atau dialeknya yang bernuansakan bahasa Melayu kota Tanjung Balai. Dan juga cerita-cerita yang ada di komik ulong Tanjung Balai ini saya ambil dari beberapa kebiasaan atau pola tingkah laku masyarakat yang ada di kota Tanjung Balai. Jadi kalau dia memakai dengan bahasa atau dialog Tanjung Balai itu lebih, yang saya harapkan lebih mengena kepada para pembaca, khususnya yang memiliki kampung halaman ataupun yang berasal dari kota Tanjung Balai. Karena memang tujuan pertama saya membuat komik ulong ini adalah menjadikan ulong itu sendiri sebagai ikon yang berasal dari kota Tanjung Balai untuk masyarakat kota Tanjung Balai. Jadi masyarakat kota Tanjung Balai itu punya ikon nih. Jadi yang bisa untuk diambil pesan-pesan baik dari cerita yang disampaikan oleh komik ulong, ditiru kalau memang bisa ada yang bisa diambil dari cerita-cerita yang disampaikan oleh komik ulong. Saya tujukan ke masyarakat kota Tanjung Balai, cuman tersebar luar juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena di setiap postingan komik ulong Tanjung Balai juga, selain mereka saya buat berbahasa Tanjung Balai, biasanya saya sertakan lampiran yang berbahasakan Indonesia. Jadi dialog yang berbahasa Tanjung Balai tadi ada lampirannya berbahasa Indonesia, sehingga orang yang di luar kota Tanjung Balai pun insya Allah bisa paham apa yang diceritakan, apa yang disampaikan dalam setiap episode komik ulong Tanjung Balai. Alhamdulillah saya sudah mempunyai komik ulong Tanjung Balai versi cetak, tapi berkolaborasi dengan beberapa komikus bidang dakwah Islami yang ada di beberapa kota di Indonesia. Jadi kami ini tergabung dalam suatu komunitas yang diberi nama e-komik. Jadi e-komik ini yang saya terlibat di dalamnya untuk membuat buku itu, saya sudah terlibat dalam 3 buku. Yang pertama itu e-komik for kids, yang kedua itu e-komik for kids 2, dan yang ketiga yang baru keluar di awal tahun 2021 ini adalah e-komik 3, yang kesemuanya itu bisa Anda beli di beberapa toko buku Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk kisah komik ulong yang saya posting di sosial media itu berbeda dengan yang saya buat di buku. Jadi insya Allah bagi para pembaca komik ulong di sosial media juga masih bisa menikmati cerita komik ulong yang ada di buku, karena ceritanya saya buat berbeda. Untuk membuat komik sendiri ya memang ada keinginan, tapi mungkin saya pribadi belum mampu untuk memanajemen waktu, sehingga waktu untuk membuat komik ulong sendiri itu dalam versi cetak full itu
belum kesampaian. Tapi kalau niatnya sudah ada, insya Allah mohon doanya ya. Ya, pesan-pesan untuk para pembaca komik Ulong, terutama untuk para penggemar komik Ulong Tanjung Balai, tetap ikuti cerita-cerita komik Ulong, sebarkan kalau memang Anda rasa bermanfaat, ikuti di sosmed-sosmednya, yaitu di alamat Facebooknya Komik Ulong Tanjung Balai dan Instagramnya komik_ulong, dan juga ini ada channel YouTube-nya sekarang ini, KUF Channel, Komik Ulong Family Channel. Insya Allah akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.